Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini kami belajar dari Santa Maria dan Santa Elizabeth, dua pribadi yang Kau pilih untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Kehadiran Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, membawa sukacita bagi Elizabeth, bahkan janin yang berada di dalam rahim Elizabeth. Semoga perjumpaan kami dengan pribadi-pribadi siapapun mendatangkan sukacita, karena yang kami hadirkan adalah rahmat dan kasih kerahiman-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perjumpaan dengan pribadi tertentu yang kita kasihi dan mengasihi kita tentu mendatangkan sukacita, dan itu sesuatu yang normal, wajar. Sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk lebih dari sekadar normalitas biasa, sesuatu yang lumrah. Menjadi murid Kristus dipanggil untuk memiliki nilai plus, maka ada salib di sana. Salib, tanda kemenangan Kristus, itu nilai plus, nilai tambah yang membuat hidup kita harus memiliki juga nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Perjumpaan dengan siapapun harus menjadi perjumpaan yang penuh berkah. Bahkan dengan pribadi-pribadi yang mungkin baru pertama kali kita jumpai dalam hidup kita, kita bisa mengalami rahmat dan berkat dalam perjumpaan itu. Saya bahagia dan bersyukur baru-baru ini mengalami suasana baru reksa pastoral di Kulon Progo, di Kevikepan, Jogja Barat. Ada dinamika yang bagus dalam rangka pelayanan
sakramen pengampunan kepada umat di masa Advent menjelang Natal, ada safari sakramen pengampunan, dan kita semua para romo yang berkarya di Kompas Kuntul, komunitas pastoral Kulon Progo dan Bantul, bergerak bersama untuk melayani umat dalam hal sakramen pengampunan. Dimulai dari Peromasan, kemudian di Mboro 2 hari, lalu di Nanggulan, lalu ke Wates, kemudian Bonoarjo, lalu dari Bonoarjo ke Sedayu, dari Sedayu ke Gampeng, dan kemudian ke Bantul, dan yang terakhir di Ganjuran. Para romo bersama-sama dengan sukacita melayani umat, menghadirkan berkat bagi umat, termasuk orang-orang baru yang baru kita jumpai saat itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam safari itu juga saya mengalami perjumpaan dengan guru saya yang dulu waktu masih frater, beliau menjadi guru. Ada 2 romo yang adalah guru-guru saya. Yang pertama Romo Sudarmadi PR, dulu pernah serumah di Ungaran dan ketemu di Kevikepan, Jogja Barat. Dan yang sangat lama tidak saling berjumpa yaitu Romo Toto. Beliau ini yang menginspirasi saya untuk masuk bergabung dengan korps para imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Dulu waktu masih di Seminari Menengah Mertoyudan, saya ingin menjadi imam tarekat yang berdevosi pada hati kudus Yesus, yaitu para imam misionaris hati kudus Yesus, para imam MSC. Sudah sangat mantap pada waktu itu menjadi imam hati kudus Yesus karena devosi pribadi kepada hati kudus Yesus. Tetapi kemudian dalam retret terakhir, karena perjumpaan dan kebersamaan saya dengan Frater Toto pada waktu itu berubah. Allah bekerja dalam perjumpaan itu dan mengubah pilihan yang kemudian seketika saya memutuskan dalam retret akhir untuk menjadi imam projo Keuskupan Agung Semarang. Antara lain gara-gara perjumpaan dan kebersamaan dengan Romo Toto pada waktu itu sebagai frater yang menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Mertoyudan. Saya diajak jalan-jalan, pergi ke Seminari Tinggi, bahkan kami pernah suatu kali naik Vespa, hujan sangat deras, lalu mau menabrak bis, lalu saya dihibur dengan ditraktir gulai di Ngulon. Melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana itu, Tuhan bekerja menghadirkan rahmat dan berkat. Matur sembah nuwun, terima kasih Romo Toto. Lalu sehat ya panjenengan, tetap semangat. Ini Romo Toto ada di cuplian ini. Romo Toto ini guru saya, ini gara-gara beliau saya yang tadinya mau masuk MSC langsung berbalik masuk Projo Semarang gara-gara mau ditabrak bis. Habis itu ditraktir gule neng Gulan ya. Terus mbak semangat jenengan tetap ganteng. Semangat ya. Ini ketika kami berjumpa dalam safari melayani sakramen pengampunan di Ganjuran pada tanggal 19 Desember yang lalu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, peristiwa-peristiwa hidup kita menjadi pengalaman rahmat. Pengalaman yang penuh rahmat itu dapat kita rasakan kalau kita menghayati hidup ini di dalam iman. Maka marilah kita saling mendoakan
agar kita diberi rahmat untuk tetap setia menghayati setiap perjumpaan kita yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri, sama seperti perjumpaan Santa Maria yang seorang gadis mengandung dengan Elizabeth yang seorang lansia juga mengandung. Maria mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Elizabeth mengandung Santo Yohanes Pembaptis. Semoga hidup kita selalu menjadi tanda sukacita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.